Halo, selamat datang di channel Sivina OTW. Semoga keselamatan dan kebahagiaan selalu terlimpahkan pada kita semua. Nah guys, ini adalah channel baru kita ya, Sivina OTW. Bukan OVT ya, bukan. Kalau OVT overthinking, tapi kalau ini OTW gitu. Kenapa sih ini namanya Sivina? Karena memang mobil ini yang saya pakai ini namanya Vina ya, jadi Sivina OTW. OTW adalah on the way, artinya lagi di jalan gitu. Nah, artinya nanti kita di jalan tuh akan menemui berbagai macam hal yang bisa menjadi pelajaran nih bagi kita semuanya. Pelajaran apa yang dapat kita petik di perjalanan kita kali ini? Nah, ini dia ya, untuk awal-awal dulu nih. Nah, kalau misalnya kita lagi di jalan gitu ya, dan kita di jalan yang kecil gitu, kemudian kita mau menuju ke jalan yang lebih besar, maka kita diharuskan nih guys untuk berhenti dulu ya, berhenti dulu. Kita harus menoleh ke kanan, ke kiri dulu gitu ya. Pastikan kondisi jalan yang ada di depan kita itu adalah aman. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi berhenti dulu. Kita toleh kanan, toleh kiri, baru kita belok. Ya kayak gitu ya. Walaupun itu beloknya ke kiri, kalau kita mau belok ke kanan kan udah pasti ya, kita lebih hati-hati gitu kalau ke kanan ya. Tapi kalau mau belok ke kiri itu biasanya ada beberapa orang itu yang langsung gitu loh, ya nggak tolah-toleh, nggak berhenti, nggak tolah-toleh. Jadi seperti itu. Nah, seperti satu video ini nih ya, ada bapak-bapak nih ya, yang sepertinya dia itu nggak tahu ya, kok dia nggak noleh ke kiri juga nggak noleh ke kanan, kurang hati-hati kayaknya nih bapak-bapak nih yang ini nih. Nah ini kan bapak sama ibu yang lagi boncengan ini kan, coba kita lihat ya, dia nggak menoleh ke kanan dan juga nggak menoleh ke kiri, lebih-lebih ke kanan ya, kanan aman apa enggak nih kayak gitu. Jadi dia langsung belok aja. Nah kalau seperti ini kan bahaya ya, bisa jadi dia nabrak kendaraan yang lagi lewat itu, begitu loh. Sementara kalau misalnya kita nih yang berhenti, nah ini malah terjadi totolan nanti di belakang ya. Kita malah ditabrak nih kalau kita yang ngerem mendadak gitu. Mending jadi jalur yang baru masuk itu, jalan yang lebih kecil itu mending dia berhenti dulu gitu ya. Berhenti dulu atau direm malah diperlambat sebentar gitu ya. Dilihat kanan, oh aman gitu, langsung belok nggak masalah. Kemudian berikutnya, ini pas saya juga lagi mau OTW begitu ya. Ini juga di sebuah jalan yang ngepas banget itu ya, satu mobil begitu. Nah di situ kan banyak tuh gang-gang, di kiri kanan tuh ada gang-gang. Biasanya tuh hanya dilewati sama sepeda motor. Nah saya menjumpai nih seorang perempuan yang mungkin dia juga buru-buru begitu ya, atau lupa begitu ya. Nah kita lihat dia di gang, tiba-tiba muncul aja gitu tanpa dia berhenti gitu. Nah tanpa dia berhenti tiba-tiba muncul. Ini kan kaget gitu ya. Dia harusnya tuh berhenti dulu, kemudian toleh kanan, toleh kiri, baru belok. Kan itu yang bener ya. Nah ini pelajaran nih untuk kita semua. Kalau kita itu di jalan harus selalu hati-hati ya guys. Apalagi kalau jalannya itu sempit ataupun jalannya itu terlalu ramai ya gitu. Jadi harus kita utamakan jalur yang besar, jalur utama itu harus kita prioritaskan dulu ya. Baru kemudian kita yang masuk gitu. Jadi istilahnya tuh kita pendatang baru gitu loh ya. Oke, berikutnya adalah pelajaran kedua yang dapat kita petik ya di perjalanan kali ini nih, yaitu lagi-lagi nih masih di jalan yang ngepas ya, yang kalau papasan antar kendaraan roda 4 itu kita susah gitu. Nah kayak apakah misalnya pada saat yang si Vina temui nih ya, di salah satu jalan. Nah ini jalannya pas banget ya, jadi ngepas banget. Jadi kalau mau papasan antara roda 4 itu agak susah gitu. Kita jumpai itu di depan ada yang namanya truk gitu ya. Nah truk ini tentu sangat susah kalau kita papasan secara langsung gitu ya. Maka dari itu kita harus ambil jalan nih guys ya. Sepertinya kita lihat ya nih, kita analisa dulu ya secara sekilas gitu. Kira-kira siapa ini yang ngalah gitu ya? Siapa nih yang ngalah? Truknya atau kitanya gitu?
Ini kita ngalah aja nih yang mobil ya. Kalau ada truk yang bermuatan kita papasan gitu. Jadi kita cari jalan yang di pinggir jalan yang kosong, entah itu halamannya warga gitu ya, kita pinjam sebentar nggak apa-apa. Seperti yang saya lakukan ini nih. Jadi kita analisa dulu, kita berhenti. Oke, aku kayaknya yang ngalah di sini nih. Oke, aku minggirlah dulu di sini. Oke, kita beri kesempatan untuk truk ini untuk dia itu jalan gitu. Kita kasih agak prioritas gitu ya. Nggak apa-apa lah. Kalau kita ngalah itu kan, ya hitung-hitung ibadah gitu loh guys. Iya nggak apa-apa ya. Oke, setelah itu loh nanti gimana terus kita mundur berikutnya itu nggak apa-apa ya. Kita ngalah aja. Mungkin dia berhenti, dia udah lewat, kita mundur lagi, kita cari space. Sedangkan kalau kita maju itu kan nggak bisa ya. Pasti nabrak tembok orang dan juga kita nabrak apa itu? Ada solokan juga kan di depan. Nggak apa-apa ya. Kita mundur sebentar, kemudian naik. Nggak apa-apa. Ini emang di jalan harus seperti itu. Kita di jalan harus sabar gitu ya. Tapi kalau sepengetahuan saya ya, kalau kita menjumpai truk apalagi dia ada muatan, alangkah baiknya kita kayak mobil itu lebih ngalah gitu ya. Maksudnya dia lebih memberikan kesempatan kepada mereka. Kenapa demikian? Kalau truk ini terlalu minggir itu juga beresiko ya, dia bawa muatan. Sementara di jalan di pinggir itu kan juga belum tentu tanahnya itu keras gitu ya. Nah dia kalau terlalu minggir nanti bisa jadi dia mungkin di situ ada lubangnya apa itu kabelnya fiber optik, nah yang itu juga nggak begitu keras, akhirnya dia terperosok, dia bisa terguling kan kayak gitu. Nah langkah baiknya sih kalau menurut saya ya, ini kita ngalah aja nih yang mobil ya. Kalau ada truk yang bermuatan kita papasan gitu. Oke, berikutnya saya juga melewati jalan yang mana jalan ini juga pas banget gitu ya dengan mobil. Tentu kalau papasan itu butuh space lagi gitu ya di samping gitu. Seperti yang saya temui ini. Nah, kita analisa juga ya di sini ya. Saya sempat mikir, ini siapa dulu nih yang ngalah gitu ya. Kan ini sama-sama mobil nih, bukan truk. Sama-sama mobil, bukan truk. Nah, akhirnya saya pikir ya udahlah. Mumpung saya ini juga ada ada yang kosong gitu ya di pinggir jalan, ada yang kosong. Oke lah, saya aja yang ngalah. Sementara mereka itu di situ kalau mau ngalah di sana ada sepeda motor gitu, nggak mungkin dia minggir di sana gitu. Dan saya juga nggak mungkin ambil di kiri itu, karena kan kalau kita papasan nanti itu pasti di situ ada orang jalan yang itu kaos merah ya. Nah itu kan dia juga lagi jalan, nggak mungkin itu ya. Oke, jadi seperti itu ya, nggak apa-apa. Ngalah itu adalah ibadah hitung-hitungannya ya. Nah ini tadi yang sebenarnya dia bisa nih di sebelah kanan ini ya, ini cukup nih sebenarnya. Tapi kita yang nggak susah karena ada orang jalan dan juga ada sepeda motor parkir di kiri ya. Nah jadi kita nggak bisa tadi. Oke, pelajaran ketiga berikutnya. Kalau kita perjalanan pagi-pagi, apalagi kalau Senin pagi, nah itu biasanya tuh ini lagi crowdednya di jalan ya, jalan raya, jalan utama. Ini yang saya lewati ini jalan provinsi ya, jadi menghubungkan antar kota gitu. Dan ini jalan yang sibuk banget. Jadi kita harus semakin hati-hati ya, karena biasanya jam-jam segini tuh ada orang antar sekolah, kemudian ada pengendara motor yang banyak begitu ya di sisi kiri. Sementara biasanya di sisi kanan itu ada truk seperti ini gitu. Sementara sisi kiri itu ada yang pelan, yaitu angkot. Angkot kalau pagi itu mereka cari mangsa. Maaf, maksudnya itu mereka cari penumpang kan. Banyak kan penumpang yang pagi, entah anak sekolah, entah itu berangkat kerja kayak gitu ya. Nah seperti ini. Jadi banyak sekali angkot di kiri yang jalurnya memang ya dia memang jalannya pelan gitu. Nah ini semakin hati-hati aja ya. Sering kita temui seperti ini di jalan ini. Jadi harus lebih sabar. Kalau memang kita berangkatnya pagi-pagi itu harus lebih awal ya, setengah jam lebih awal gitu lah, atau 1 jam lebih awal dari biasanya. Kemudian hal keempat nih di jalan yang saya jumpai ini adalah ada truk yang muat orang guys. Nah ini ya, ini sebenarnya secara aturan itu memang tidak diperbolehkan ya, truk itu mengangkut manusia. Nggak boleh ya, karena sering tuh kejadian yang mana korban jiwanya banyak itu akibat kecelakaan dari orang-orang yang naik dari truk ataupun pickup ya. Itu juga banyak ya korban-korban. Akhirnya kan sekarang truk-truk itu ditulisi dilarang mengangkut orang gitu ya, truk maupun pickup. Nah itu memang tidak boleh ya, seperti ini. Nah ini juga tidak diperbolehkan sebenarnya ya. Ya walaupun terlepas dari ekonomi ya, mungkin ada beberapa orang itu yang waduh biar hemat deh
nebeng aja gitu ya, truk yang kosong nebeng aja, mumpung saudara, mungkin juga jalurnya sama kayak gitu. Ya memang secara ekonomi mungkin lebih hemat gitu ya, tapi kalau secara aturan ya tentu itu tidak dianjurkan sekali kayak gitu. Nah, itu hal-hal menarik di jalan yang si Vina dapatkan ya di edisi kali ini. Ya, jangan lupa untuk kamu semuanya untuk mendapatkan hal-hal baru lagi untuk subscribe channel ini. Begitu ya. Terima kasih.